Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, video ini di-take setelah nonton Portugal versus Kolombia dan hasilnya 0-0. Eh, tapi menurut saya secara permainan bisa dikatakan masih lebih agresif Kolombia, dan saya lebih tertarik dengan permainannya Kolombia karena eh, lebih efektif terus sangat berbahaya kalau udah serangan ke depan atau serangan balik. Jadi buat teman-teman atau buat kalian yang fansnya Portugal itu eh, kayaknya Portugal kalau sebagai calon juara itu sangat jauh ya, sangat jauh, karena masih belum ketemu seperti Prancis, belum ketemu sama Spanyol, belum ketemu sama Jerman, itu belum ketemu sama Argentina juga. eh, jadi sangat sangat belum 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 sampai lah sebagai penantang juara, itu belum sampai ya, karena memang melawan Kolombia pun kayaknya lebih agresif Kolombia ya, lebih agresif Kolombia. Kalian lihat sendiri aja statistiknya, sangat efektif Kolombia. Tendangan ke gawang eh, Portugal itu sangat banyak, dari save-nya kiper Portugal itu lebih banyak daripada Kolombia ya. Jadi menurut saya jangan terlalu berharap kalau Portugal itu bisa juara kalau mainnya seperti ini. Terus eh, ini lagi, seharusnya di babak kedua itu Ronaldo itu sudah harusnya dicadangin ya. Di menit-menit 60 atau 70, itu 60 lah, itu lebih baik dicadangin. Terus VT-nya malah dikeluarin. Padahal VT-nya itu penting menurut saya, malah dikeluarin. Ronaldo dicadangin, gak apa-apa, gak masalah, toh yo kalau kalah pun tetap akan lolos. Tapi menurut saya kalau memang ingin Portugal menang, cadangin Ronaldo di babak kedua gitu. Pasti banyak yang bilang mending cadangin dari babak pertama atau nggak usah main sekalian, karena ngapain Ronaldo. Tapi kalau memang pelatihnya ingin memainkan Ronaldo, harus dicadangin. Kalau kayak gitu buntu nggak bisa nyerang gitu. eh Felix sama Ronaldo, malah lebih baik Ronaldo yang diganti, dicadangkan gitu loh, karena memang susah gitu loh, butuh penyerang yang eh, dia itu mau lari gitu loh. Sedangkan Ronaldo kan player atau pemain yang yang nunggu di kotak penalti, jadi susah. eh, jadi buat teman-teman yang fansnya Portugal, jangan berharap kalau Portugal itu bisa juara kalau mainnya seperti ini, kalah banget. Meskipun skornya imbang 0-0, tapi secara efektivitas Kolombia lebih bagus. Terus eh, Portugal juga ditolong sama wasit karena memang ada satu gol yang dianulir. Dan menurut saya gol Kolombia itu eh, harusnya masuk, saya yakin itu dibantu wasit, sangat dibantu wasit. eh, mungkin memang, menurut kalau kelihatan dari pertandingan melawan Kolombia ini, Portugal ini sepertinya memang disetting untuk harus lolos ya, lolos. Mungkin juga nanti disetting untuk jadi juara, tapi nggak tahu. Menurut saya permainannya nggak nggak banget, malah saya lebih seneng lihat Kolombia main gitu. Cuman ya kayak gitulah, hasilnya 0-0 harus diterima. Terus ada satu momen yang saya nggak senang, sangat sangat tidak senang, yaitu ketika uh, Joao Felix itu dikasih umpan dan dia sendirian di depan kotak penalti, dan harusnya itu
ditendang sendiri, harusnya dia ngedribble sendiri, tendang aja sendiri, malah diumpan ke Ronaldo, yang mana posisinya Ronaldo pasti offset, dan saya nggak tahu. Jadi bagi saya Portugal sekarang ini passing ke Ronaldo itu sia-sia sekali. Jadi ya bukan nyalahkan Ronaldo, tapi saya ngerasa nggak haruslah pemain Portugal itu harus passing terus biar Ronaldo ngegolin. Enggak, yang penting itu gimana caranya pecah telur dulu gitu loh. Gol dulu baru nanti mikirin gimana caranya Ronaldo ngegolin. Nggak usah mikirin ada Ronaldo cari Ronaldo di passing, ada Ronaldo cari Ronaldo passing. Enggak, harus kalau memang sudah ada di depan gawang itu udah shoot aja, nggak usah cari Ronaldo, shoot aja gitu loh. Bukan karena netizen bilang pas tuh Ronaldo, akhirnya semua pemain atau pemain depan Portugal harus ngepas atau ngumpan ke Ronaldo. Enggak, yang penting gol dulu, baru mikir kayak gitu. Bahkan Ronaldo sekarang ini ya mainnya kurang bagus menurut saya. Jadi harusnya pelatih mau dan berani dan seharusnya ganti Ronaldo di babak kedua gitu loh, kayak gitu. Dan nanti Portugal akan ngelawan Kroasia. Ya mungkin kalau Kroasia dengan Kolombia ini beda-beda tipis ya levelnya, jadi akan berat juga. Oh ya, dan ini lagi selama pertandingan saya mengamati bahwa Kolombia itu mungkin ini tipe-tipe permainan dari Amerika Latin. Itu Kolombia itu dia babak pertama itu benar-benar ganas, benar-benar agresif, pokoknya nyerang banget, dan sama Portugal nyerang tapi lebih ngerian Kolombia. Tapi di babak kedua itu seharusnya momennya Portugal, karena kayaknya staminanya pemain Kolombia itu menurun. Jadi banyak pemain itu yang udah nggak lari-lari, tapi mereka mengandalkan penguasaan bola dan juga counter attack. Tapi dan itu tidak bisa dimaksimalkan sama Portugal di babak kedua, dan itu sangat eman sekali. Nah, jadi itu yang saya amati dari mungkin ini ya mungkin permainan dari negara Eropa itu harus bisa ngamati bahwa Amerika Latin itu kebanyakan di babak kedua itu sudah menurun temponya dan staminanya. Sedangkan negara Eropa kebanyakan konsisten ya dari menit babak pertama sama babak kedua, dan itu harusnya dimaksimalkan, tapi Portugal nggak bisa memaksimalkan itu di babak kedua, dan itu eman sekali. Ya mudah-mudahan nanti lebih seru lagi di babak knockout 32 besar, dan kita akan update lagi pertandingan Portugal selanjutnya. Oke, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.